Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 31 Mei 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini sampai pembacaan kitab Nabi Zakaria pasal yang keempat. Kiranya firman Tuhan yang kita baca dan renungkan sungguh memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami alami dari hari ke hari. Juga atas firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan. Biarlah itu boleh menjadi pelita di dalam hidup kami, terang bagi jalan kami. Mampukan untuk kami dapat mengerti, memahaminya, serta lebih dari semua itu kami dapat terapkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan di dalam Zakaria pasal 4 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya. Satu di sebelah kanan tampak minyak itu dan satu di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara kepadaku itu, apakah arti semuanya ini Tuanku? Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa mas yang menyalurkan cairan mas dari atasnya itu? Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu merintis pelayanan bukan sebuah tugas yang mudah. Seperti kita ingin berusaha merintis di daerah Ungaran Timur, ya, church planting atau penanaman jemaat baru. Bukan perkara yang mudah, bukan tugas yang mudah. Seringkali kita akan menghadapi banyak kendala, ya, yang memungkinkan untuk melunturkan semangat kita untuk mengadakan penanaman jemaat di sana.
Halangan mulai dari kerikil sampai kepada batu besar bisa datang bergantian menghadang. Namun di tengah situasi seperti itu, kita harus tetap yakin bahwa ada Tuhan yang selalu memimpin dan menyertai. Kalau kita melakukan satu tindakan sesuai dengan apa yang Dia mau, percayalah bahwa ada Tuhan yang memimpin dan menyertai selalu. Zerubabel dalam kitab suci yang kita baca ayat yang ke-9 mendapat tugas untuk membangun bait Allah dan umatnya. Mereka yang kembali ke tanah perjanjian bersusah payah untuk membangun kembali tanah leluhurnya dari reruntuhan. Namun setelah sekian lama mereka lupa tugas utama sebagai umat. Tugas utama umat adalah beribadah kepada Tuhan. Itulah yang mereka lupakan. Akan tetapi juga ada persoalan. Persoalannya adalah bait Allah yang telah lama runtuh. Lalu di mana mereka harus beribadah? Tuhan hendak memakai Zerubabel untuk menyadarkan umat Yehuda agar mulai membangun bait Allah. Namun orang-orang yang dihadapi Zerubabel bagaikan gunung batu yang besar. Oleh karena itu tugas Zakaria adalah menyampaikan janji Tuhan Allah kepada Zerubabel bahwa ia akan menyelesaikan tugas tersebut bukan karena kuat dan perkasanya, melainkan karena Tuhan Allah yang sudah mengatur, merencanakan, dan membuat mereka berhasil. Dalam hal ini, Roh Tuhan Allah akan meneguhkan setiap perkataan Nabi Zakaria kepada Zerubabel. Dan Zerubabel beserta Yosua adalah dua dahan pohon zaitun itu. Ayat yang ke-11. Merekalah perintis pekerjaan Tuhan Allah untuk membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Tuhan Allah memilih orang-orangnya untuk membangun umatnya. Akan tetapi bukan berarti rintangan segera sirna begitu saja. Gesekan, salah paham, demikian juga berbagai masalah seringkali datang. Batu besar yang menghalangi pekerjaan Tuhan. Namun kita tidak boleh mundur karena Tuhan Allah melalui Roh Kudus-Nya akan selalu menguatkan, dan inilah yang menjadi pegangan kita saat kita bekerja dan melayani Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, zaman sekarang yakni zaman teknologi sudah semakin maju segala sesuatunya. Kita patut bersyukur oleh karena semua kemajuan itu bisa digunakan untuk mengatasi rintangan dalam pelayanan. Namun kita harus tetap mawas diri. Semua kemudahan itu tidak boleh menggantikan peran Roh Kudus dalam setiap pelayanan yang kita kerjakan. Artinya setiap apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan, jangan lupa libatkan Tuhan karena memang itulah pekerjaan Tuhan. Jangan hanya sekedar jadwal, jangan hanya sekedar rutinitas, tetapi biarlah itu menjadi satu bagian hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan, di mana Tuhan bekerja melalui kita dan kita mengerjakannya di dalam pelayanan, sehingga dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, Tuhanlah yang mengerjakan di dalam diri kita. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam segala-galanya, terlebih dalam setiap pelayanan yang kita kerjakan. Dan percayalah, ketika kita melibatkan Tuhan dalam segala hal, baik dalam kehidupan, terlebih juga dalam pelayanan yang dipercayakan, maka pelayanan yang dituntun oleh Tuhan membawa kita masuk ke dalam keberhasilan. Sebab Dia yang berkuasa, Dia yang berjanji, pasti Dia akan menepati setiap apa yang boleh dijanjikannya bagi setiap orang yang tetap di dalam dan tetap melakukan apa yang ditugaskannya oleh Tuhan. Dan percayalah, kalau Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan memberi keberhasilan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, di mana kami dengan semangat melakukan tugas pelayanan kami, dan selalu kami melibatkan Tuhan.
karena kekuatan kami hanyalah Tuhan. Sehingga ketika kami melaksanakannya, kami boleh terus mendapatkan kekuatan, bahkan kekuatan baru setiap waktu. Sehingga kami dengan penuh sukacita melaksanakannya. Dengan satu keyakinan, kalau Tuhan beserta, pasti kami akan mengalami keberhasilan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa permohonan ucapan syukur kami atas firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.